pastinya ada yang baru pertama sekali kenal dengan nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Asma Saragi Sumbaya. Nah, saya mengaku bidang studi fisika. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang listrik statis. Nah, sebelum kita ke materi ini, maka saya harapkan kamu semua adalah pastinya tetap sehat dan luar biasa. Dan juga nanti ketika video ini kamu buka, maka tetap aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya Supaya nanti ketika ada pemberitahuan selanjutnya, kamu tidak akan ketinggalan. Dan tonton videonya sampai akhir. Oke, kita masuk ke dalam materi listrik statis. Nah, materi ini nanti akan saya batasi. Kita hanya membahas tentang konsep cepat, bagaimana untuk mengetahui hubungan dari submateri pada listrik statis. Adalah konsep cepat untuk mengetahui apa hubungan antara submateri dari listrik statis. Oke, sesuai dengan judul, listrik statis. Oke, berarti ada dua kata, listrik dan statis. Listrik berarti Anda sudah terbiasa dengan kata listrik. Listrik bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati dimanapun kita berada, seperti itu. Nah, untuk dalam ruangan ini, mungkin kita tidak bisa bagaimana melihat listrik itu mengalir. Tapi kita bisa tahu bahwa listrik ada pada ruangan kita, yaitu dengan apa? Misal lampunya menyala, AC-nya hidup, kipas anginnya hidup. Nah, itu mengatakan bahwa ada listrik. Nah, kata statis itu adalah diam. Berarti tadi listrik itu adalah muatan yang mengalir seharusnya, tetapi karena statis itu diam, maka bisa kita katakan listrik statis adalah listrik yang diam. Listrik yang tidak bergerak, gitu. Listrik yang statis berarti listrik yang diam atau listrik yang tidak bergerak. Nah, sebagai konsepnya nanti, ada beberapa contoh sederhana dari listrik statis. Contohnya apa? Nah, di dalam tubuh kita ini ada elektron. Contoh, kalau SD mungkin kamu sudah pernah mencoba ada sebuah penggaris. Misal ini penggaris ya, kita gosok-gosok ke rambut. Kemudian ada potongan kertas kecil di atas meja. Ketika penggaris ini kita gosok-gosok ke rambut, loh, kenapa jadi rambut bisa bermuatan listrik? Ingat, di dalam tubuh kita ini terdapat elektron. Udah? Di dalam tubuh kita ini terdapat elektron atau muatan negatif. Berarti penggaris yang muatannya awalnya positif, kalau gosok-gosok ke rambut, berarti penggaris ini menjadi bermuatan negatif. Nah, ada potongan kertas. Udah, ini potongan kertas. Potongan kertas ini bermuatan positif. Tadi penggaris positif, tapi karena digosok-gosok ke rambut, jadi muatannya negatif. Negatif ketemu positif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Dalam artian, penggaris akan menarik potongan-potongan kertas kecil. Itu contoh sederhana. Nah, ternyata berarti bisa kita katakan contoh sederhana dari listrik statis itu adalah penggaris yang didekatkan pada potongan-potongan kertas. Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Cara penggosokan. Berarti cara membuat listrik itu nanti ada 3. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara memanaskan, yang ketiga dengan cara induksi. Induksi berarti mendekatkan, gitu ya. Berarti yang pertama yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara menggosok, memanaskan, ataupun dengan cara induksi. Nah, kita langsung ke topik awalnya saja, listrik statis. Nah, ada beberapa benda nanti yang sudah harus kita ketahui jenis muatannya. Yang pertama itu tadi adalah penggaris. Penggaris muatan awalnya ini adalah muatan positif. Itu penggaris ya, atau misal. Yang kedua berarti ada nanti kita katakan apa? Kalau dikatakan misalnya rambut. Rambut itu kan dalam tubuh kita. Itu adalah muatan awalnya adalah negatif. Kemudian kalau misalnya kita katakan lagi di sini kain wol. Ini adalah yang sering dipertanyakan. Kain wol muatan awalnya ini sudah negatif, gitu. Next, yang keempat itu ada nanti kain sutra. Kain sutra. Muatan awalnya itu adalah sudah positif. And next yaitu ada nanti batang kaca. Batang kaca muatan awalnya sudah negatif. Dan masih banyak lagi, namun biasanya ini yang dipertanyakan dalam bentuk soal. Nah, konsep awal kita adalah tadi tentang
mencari hubungan antara submateri atau subtopik dari listrik statis. Di listrik statis, kita nanti mempelajari ada 4 topik. Yang pertama nanti itu adalah gaya kolom, yang kedua ada nanti kuat medan listrik, yang ketiga nanti adalah apa? Potensial listrik dan energi potensial listrik. Oke, kita langsung ke topik. Berarti ada di sini adalah gaya listrik atau gaya kolom. Di sini saya buat adalah kuat medan listrik. Oke, di sini saya buat adalah energi potensial listrik. Potensial listrik dulu ya, kita buat potensial listrik. Dan di sini kita buat adalah energi potensial listrik. Oke, nah kemudian di sini adalah saya buat bentuk kotak ya. Nah, saya akan mencari nanti hubungannya masing-masing. Ini adalah gaya listrik, akan ada hubungannya dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik juga punya hubungan ke potensial listrik. Nah, kemudian energi potensial listrik juga punya hubungan, dan ini juga punya hubungan. Oke, apa konsep wow-nya? Apa konsep cepatnya? Ingat ya. Nah, kita harus tahu dulu apa persamaan gaya listrik. Gaya listrik itu nanti di materi video sebelumnya itu tentang berbicara hukum Coulomb. Udah? Hukum Coulomb yang ditemukan oleh siapa? Charles Augustin de Coulomb. Dikatakan pada persamaan gaya Coulomb atau gaya listrik itu apa? Bahwa F, ingat ya, F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau kalau saya cepatkan itu rumusnya apa? F sama dengan K Q retak-retak. Apa tadi? K Q retak-retak. Jadi persamaan ini semua kita konsepkan dengan konsep retak-retak. Oke, berarti F sama dengan K Q retak-retak. F sama dengan K Q retak-retak. Oke, apa konsep cepatnya? Ingat ya, kalau dia ke kanan, saya buat di sini di bawah saja. Kalau dia ke kanan, berarti kalau dia ke kanan, ya. Kalau ke kanan berarti apa di sini? Berarti kalau dia ke kanan, apa prinsipnya? Q hilang. Hilang berapa? Hilang 1. Kalau dia ke kanan berarti panah gaya listrik ke kuat medan listrik, maka nanti Q-nya hilang 1. Sebaliknya, kalau dia misalnya ke bawah yang mana? Bisa ini ke sini atau ini ke sini. Maka apa di sini? Maka R hilang 1. R hilang 1. Ini adalah konsep cepatnya ya. Oke, ke kanan Q hilang 1, ke bawah R hilang 1. Maka kalau misalnya tadi ke kanan apanya yang hilang? Q-nya hilang 1. Kalau tadi ada Q1 dan Q2, maka kita hanya punya 1 Q. Terserah mau itu Q1 atau mau itu Q2. Berarti di sini apa? Supaya hilang Q-nya 1, maka harus kita bagi dengan Q. Supaya Q-nya hilang 1, maka harus kita bagi dengan Q. Berarti apa yang terjadi di sini? Bahwa gaya listrik ya, gaya itu disimbolkan dengan F. Udah? Gaya listrik disimbolkan dengan F. Sementara kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E.
Dan potensial listrik itu dilambangkan dengan apa? Potensial listrik itu dilambangkan dengan V besar. Dan kemudian energi potensial listrik dilambangkan dengan EP. Udah? Nah, berarti tadi apa? Kalau dia ke kanan, Q hilang 1. Supaya hilang 1, maka kita bagi dengan Q. Maka apa yang terjadi? Maka F udah bagi Q itu sama dengan E. Atau kita prinsipkan di sini jadi apa? Atau di sini adalah E sama dengan F per Q. Atau E sama dengan F per Q. Oke, kita baguskan ya. Atau E sama dengan F per Q. Berarti Q-nya kita bagi 1. Berarti F per Q. Oke, berarti di sini apa? E sama dengan F bagi Q. Berarti kalau misalnya F kita bagi dengan Q, maka Q-nya hilang 1. Lantas kalau hilang 1, maka yang sisa apa? Bahwa E sama dengan K, Q-nya hilang 1 ya. Berarti aku hanya buat Q aja. Per R kuadrat. Atau bahasa lainnya apa? Kakinya retak-retak. Tadi kalau ini adalah kakiku retak-retak. Kakiku. Kakiku retak-retak. Sementara ini kakinya retak-retak. Kalau Q-nya cuma 1, Q-nya. Kalau misalnya Q-nya ada 2, berarti kiku, gitu ya. Berarti kakinya retak-retak. Ini adalah persamaan E atau kuat medan listrik. Kemudian hubungan kuat medan listrik ke potensial listrik. Apa hubungannya? Bahwa potensial listrik udah dilambangkan dengan V. Kalau dia tadi ke bawah, gimana? R-nya hilang 1. Kalau di sini R-nya kuadrat, maka menjadi apa? R aja, kan gitu. Maka apa yang membuat supaya dia hilang R-nya 1? Tidak mungkin kita bagi. Kenapa? Kalau kita bagi, R-nya tambah. Berarti kita kali supaya R-nya hilang 1. Maka di sini apa? Bahwa V supaya hilang itu adalah E dikali R. Bahwa E dikali R. Gitu dia. Berarti dia hilang 1. Ini adalah persamaannya. Maka kalau hilang 1 berarti jadi apa? Bahwa V sama dengan K Q per R. K Q per R. Atau kita lambangkan ini dengan apa? Bahasa cepatnya adalah kakinya retak. Kalau dia R kuadrat, retak-retak. Kalau R-nya 1 berarti kakinya retak, gitu. Kakinya retak. Lantas, ingat tadi dari posisi ke bawah R hilang 1. Maka apa yang bisa kamu buat di sini? Maka ingat EP itu sama dengan bagikan F hilang 1 berarti dikali ya. F dikali dengan R. EP sama dengan F kali R supaya R-nya hilang 1. Maka jadi persamaanmu apa? Bahwa EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Kan cuma R-nya yang hilang. Berarti K Q1 Q2 per R. Atau apa cara cepatnya? Kakinya, kakiku retak. Kakiku retak. Oke, kita tulis ya. Tadi di sini apa? Kakiku retak-retak. Kakiku retak-retak. Kakiku retak-retak. Lantas kalau di sini tadi apa? Karena Q-nya cuma 1 berarti di sini apa? Kakinya retak. Kakinya retak-retak. Oke, saya buat bintang 2 artinya retak-retak ya. Nah, kalau di sini apa cara bacanya? Cara bacanya adalah kakinya retak. Berarti di sini kakinya retak gitu. Nah, sebaliknya di sini R-nya juga cuma 1 berarti cara bacanya ini adalah kakiku retak. Oke.
Kakiku retak-retak, kakinya retak-retak, kakinya retak, dan kakiku retak. Seperti itu. Ini adalah konsep cepat untuk mencari apa hubungan keempat besaran-besaran berikut. Seperti itu. Nah, kemudian kita kasih keterangan bahwa tadi apa? Gaya listrik ada, bahwa F itu apa tadi? Bahwa F itu adalah gaya. F itu adalah gaya dengan satuannya nanti adalah Newton. Kemudian, apa lagi yang perlu kita buat? K. K itu adalah konstanta volume atau konstanta listrik. Di mana sudah ketetapan, berapa ketetapannya? Bahwa besarnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 berarti 9 giga Newton per meter kuadrat, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Next, Q1. Q itu adalah muatan. Berarti kalau Q1 berarti muatan pertama. Q2 berarti muatan kedua. Muatan ini apa? Satuannya adalah kolom. Oke, nextnya itu apa lagi? R. R itu adalah jarak. Jarak apa? Jarak muatan. Yang namanya jarak berarti satuannya adalah meter. Oke, next. Apa lagi yang perlu kita buat adalah E. Bahwa E di sini adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Di mana medan itu artinya area. Medan listrik artinya area yang masih bisa dipengaruhi oleh listrik atau daerah yang masih bisa dipengaruhi oleh listrik. Itu namanya medan listrik. Sementara kalau kuat medan listrik adalah besarnya. Udah, besarnya gaya dibagi dengan apa? Muatan. Besarnya gaya yang diberikan tiap muatannya. Muatan apa? Muatan uji nanti namanya. Berarti ini satuannya adalah Newton per kolom. Newton per kolom. Newton per kolom, itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu ada V. V itu adalah potensial listrik. Potensial listrik. Potensial listrik itu satuannya adalah volt. Amperes itu adalah EV. EP berarti EP ini adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Itu adalah energi potensial listrik. Oke, yang namanya energi, mau energi apapun itu satuannya adalah joule. Mau energi apapun itu adalah satuannya joule. Oke, saya rasa inilah hubungan antara keempat besaran tersebut. Nah, on the next kita akan bahas tentang contoh soal dan kita akan bahas tentang konsep dasar apa itu gaya listrik, apa itu kuat medan listrik, apa itu potensial listrik, dan apa itu energi potensial listrik. Kita akan kupas masing-masing per subtopik. Namun untuk video ini, untuk channel ini, kita hanya membahas tentang hubungan keempat subtopik tersebut dan cara cepat untuk memudahkan kamu menjawab soal. Konsep cepat atau konsep wow untuk kamu memudahkan menghafal dan menjawab soal. Ingat, kalau dia tadi ke kanan, Q hilang 1. Kalau dia ke bawah, berarti apa? R hilang 1. Berarti di sini tadi apa? Kalau saya anggap tubuh saya, berarti ini gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik. Saya ulang, gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik. Rumusnya apa? Kakiku retak-retak. Kakiku retak-retak. Sementara ini kakinya retak-retak. Beda ya. Kakiku retak-retak, kakinya retak-retak. Potensial listrik apa? Berarti hilang R. Kakinya retak gitu. Kakinya retak. Energi potensial listrik apa? Kakiku retak. Saya ulang, kakiku retak-retak, kakinya retak-retak, kakinya retak, dan kakiku retak. Itu adalah rumus cepat untuk listrik statis dengan persamaan retak-retak. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Dengan batasan materi hanya mencari hubungan. And the next kita bahas topik selanjutnya.
Saya harapkan kamu tetap sehat dan luar biasa. Dan tonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.